Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Di hadapan kita kali ini sudah ada speaker Berton yang sudah lama kita nantikan. Yang mohon maaf buat teman-teman yang sudah request lama speaker ini baru kita realisasikan. Oke, jadi ini adalah Berton Max 05BX ya, model termurah dari Berton ya. Sebenarnya ini belum lama rilis ya, mungkin sekitar belum nyampe setahun deh. Dan harganya itu yang cukup menarik, antara ya kurang lebih 600 aja ya. Ada yang di bawah 600, ada yang di atas 600. Tinggal teman-teman menyesuaikan dengan toko marketplace langganan aja. Oke, di sini di sisi depan kita bisa lihat ada fitur USB, AUX, TWS, dan juga ada remote-nya. Wattnya sendiri cukup besar, 60 watt ya. Di sisi bagian samping di sini kita bisa lihat untuk spesifikasi lebih jelasnya ya. Ukuran drivernya sendiri 5,5 in, cukup besar ya. Dan juga frekuensi responnya 70 Hz sampai 20 kHz ya. Yang menarik nih, amplifiernya ini sudah menggunakan kelas D ya. Yang kita tahu kelas D itu bisa lebih hemat konsumsi daya ya. Dan untuk pengecasan juga sudah menggunakan Type C. Nah, dalam paket pembelian kita juga mendapatkan buku manual tentunya. Kabel charger yang sudah Type-C, cuman ini agak berbeda dengan Type-C kebanyakan ya. Ukuran sama, cuman ini lebih panjang. Ya, terlihat kan? Kita juga dapat remote-nya nih ya, warna hitam. Biasanya sih warna putih, ini dibuat warna hitam. Sedikit lebih elegan ya, walaupun tidak akan saya pakai. Dan inilah dia speakernya, saya singkirkan dulu ya. Oke, yap, nggak disangka, cukup berat, cukup berbobot. Dan selain bisa berdiri seperti ini juga bisa dimiringkan seperti ini ya. Di bagian bawahnya ini ada tulisan Berton, ini bagus timbul dari metal. Dan meshnya juga atau grillnya juga tentu dari metal. Sementara bodi lainnya ya keseluruhan itu terbuat dari plastik. Cuman ini plastiknya saya rasa bukan plastik murahan, tebal banget, ABS-nya bagus. Di bagian atas ini kita bisa lihat ada variasi segi 5 ya, bentuknya seperti ini. Mungkin untuk ditaruh barang-barang ya. Kalau untuk naruh HP ya tidak ada ganjelannya. Jadi ya pasti jatuh gitu kan. Ya, cuman ya sedikit nice aja gitu kalau dilihat ya. Dan di bagian samping ini kosong. Sementara di bagian belakang di sini ada pegangannya ya. Walaupun ini tergolong kecil pegangannya, cuman di saya masih cukup nyaman. Oke, di bagian sisi sebelahnya ini di sini ada konfigurasinya cukup lengkap juga ya. Kalau kita lihat di sini ada tombol play dan pause, minus dan juga plus. Selain bisa volume, ini juga pasti bisa untuk preview dan juga next untuk sebuah track lagu ya. Di bawahnya ada tombol mic, ada echo-nya juga dan ada modenya ya. Di sini lubang mic-nya, ada port aux dan juga ada port USB. Ada indikator power dan juga Bluetooth-nya. Sementara di bawah ada indikator saat pengecasan ya. Di sini ada tulisan berwarna merah kalau ngecas dan juga berubah berganti hijau apabila sudah full. Dan ini powernya. Oke, jadi cukup lengkap untuk sebuah speaker PA mini ya. Dan ini bagian bawahnya sayang sekali ya. Ini di bagian bawah ini tidak ada karet tumpuan atau karet peredam gitu ya. Jadi kalau asal meletakkan saja ini bisa lecet. Sayangnya begitu. Oke, baik. Jadi kalau untuk build quality menurut saya sih ini sudah bagus banget. Berton ya, kalau saya bisa bandingkan dengan speaker PA pada umumnya yang pernah saya review, walaupun lebih besar, ini build quality-nya cukup bagus. Bukan cukup bagus, memang lebih bagus dibanding PA-PA speaker yang pernah kita review sebelumnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung nyalakan saja. Line in mode. Line in mode ya, biasanya kalau pertama itu Bluetooth mode ya. Ini dipencet ya mode. Oke. Sayangnya masih ada sales, tapi memang nggak bisa dipungkiri ya. Rata-rata speaker PA yang jangankan yang murah, yang harga 2 juta, 3 juta itu masih ada suara salesnya. Jadi mungkin kebanyakan orang juga masih bisa maklumi ya. Oke, saya akan coba sandingkan dengan HP saya. 5BX. Connected. Masih ada suara salesnya juga, connected ya. Mungkin teman-teman sedikit mendengar ya atau tidak ya, tapi yang jelas di kita ini sedikit ada suara noise-nya ya. Coba kita dekatkan.
Ya, gitu. Sedikit ada noise-nya. Selain tadi minusnya tidak ada bantalan di bagian bawah, walaupun ini kelebihannya bisa tegak, bisa agak mendungak ya, cuman tidak ada bantalan karetnya aja. Dan juga ada sedikit noise-nya. Tapi ya, kelemahan ini saya rasa sih bukan cuma di Bertone ini ya, banyak speaker PA ya juga yang sedikit-sedikit ada noise itu ya wajar. Cuman biasanya kalau udah dinyalakan itu noise-nya sudah hilang. Oke, di sini kita akan coba langsung. Oke, baiklah. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit sampel kualitas audionya ya. Dan menurut saya pribadi, ini langsung aja saya akan menyimpulkan beberapa kelemahan dan juga kelebihan ya. Kita rangkum kelemahannya dulu. Yang pertama, saya tidak suka karena tidak adanya ini apa namanya, karet penyangga. Yang kedua, adanya sedikit noise ya. Ya walaupun kalau dinyalakan musik ini kalah noise-nya dengan musik alias tidak terdengar, tapi tetap saja yang namanya kelemahan tetap kelemahan ya. Dan yang ketiga, kelemahannya ada notifikasi salesnya. Ya balik lagi itu ya, walaupun tidak semua orang nggak suka ada notifikasi salesnya ya, tapi paling tidak kalau kalian bawa speaker ini keluar, maksudnya mau rame-rame giliran dinyalain ada suara kayak gitu ya, mungkin agak tensin aja gitu. Tapi setidaknya itu menurut saya pribadi ya, itu di samping kelemahan ada juga kelebihan. Yang pertama kelebihannya apa dek? Mau ngomong. Yang pertama kelebihannya saya suka desainnya minimalis, bentuknya itu ya seperti Bose ya, Bose mirip banget, dan juga build quality-nya ini ajib banget ya. Terus juga fiturnya yang saya rasa ini sudah cukup lengkap. Wah, ini menyilaukan sekali ya. Memang lumayan terang warna birunya ya. Dan juga kualitas audionya. Nah, ini yang cukup penting juga ya. Walaupun bassnya tidak begitu deep ya, cuman bassnya itu dapat ada gitu kan. Di samping itu pula untuk kualitas treble dan juga vokalnya masih cukup imbang. Jadi terkesannya balance ya, nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang diunggulkan dalam satu frekuensi. Jadi didengar kondisi lama-lama juga cukup nyaman di telinga. Oke, jadi apakah worth it bang? Saya rasa harga 600.000 masih cukup worth it jika teman-teman tidak mementingkan kelemahan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.